Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Selasa, tanggal 21 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Ketegangan di lokasi proyek semakin memuncak. Para pendemo bayaran yang berpenampilan preman terus mendesak agar pembangunan dihentikan. Mereka berteriak lantang, membuat suasana semakin panas. Aksa yang mendapat saran dari Amira mencoba menenangkan situasi dengan negosiasi. Namun, pendekatan damai itu tak berjalan mulus. Para pendemo menolak mundur, menuntut aksi nyata. Di sisi lain, Amira berdiri di dekatnya, terlihat cemas tetapi tetap tenang mendukung Aksa untuk mencari solusi terbaik. Tak jauh dari lokasi, Reno, Ibu Zora, dan Hilda memantau dari dalam mobil. Ketiganya tak hanya menjadi penonton, tetapi juga perencana di balik kekacauan ini. Ibu Zora dengan tatapan dingin menginstruksikan agar mereka segera mengambil tindakan. Ia ingin memastikan Aksa dan Amira gagal, melanjutkan tugas yang dipercayakan oleh Pak Bastian. Keinginan mereka jelas, menghentikan proyek ini sekaligus menjatuhkan reputasi Aksa dan Amira. Ketegangan yang ada tiba-tiba terpecah oleh suara keras dari arah jalan. Sebuah truk besar melaju ugal-ugalan, menabrak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Tabrakan itu membuat semua orang, baik Aksa, Amira, maupun para pendemo, terdiam sejenak. Suasana yang tadinya penuh teriakan, kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Namun, peristiwa itu hanya memperkeruh keadaan, membuat situasi semakin tak terkendali. Di tempat lain, seorang pria berjas dengan wajah marah berbicara melalui telepon. Ia adalah salah satu pesaing Pak Bastian yang tak segan menggunakan cara kotor demi memenangkan proyek. Dengan nada keras, ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap siapapun yang menghalangi rencananya. Tak lama berselang, para preman mulai bergerak agresif. Mereka mengincar Aksa dan Amira, mengubah suasana tegang menjadi ancaman langsung. Meskipun Aksa mencoba melawan, jumlah mereka yang banyak membuatnya terdesak. Dengan kondisi yang semakin buruk, ia memutuskan untuk kabur, menggandeng Amira yang mulai terlihat kelelahan. Kejar-kejaran pun terjadi. Aksa yang cemas dengan kondisi Amira yang sedang mengandung terpaksa memperlambat langkahnya. Ia tak tega melihat istrinya yang memegangi perutnya, berusaha menahan rasa sakit. Dengan penuh perjuangan, mereka menemukan sebuah gang sempit dengan pagar yang bisa dikunci. Aksa segera membawa Amira masuk dan menutup pagar itu, berharap bisa menghentikan pengejaran. Mereka akhirnya menemukan ruang kecil untuk bersembunyi. Dengan nafas terengah, keduanya saling menenangkan diri. Tak lama kemudian, para preman terlihat di dekat tempat mereka bersembunyi. Suasana semakin menegangkan saat suara langkah mereka terdengar mendekat. Namun, keberuntungan masih berpihak pada Aksa dan Amira. Para preman itu akhirnya pergi, mengira mereka sudah kabur ke arah lain. Ketika situasi dirasa aman, Aksa dan Amira keluar dari persembunyian dan segera pergi mencari tempat yang lebih aman, mencoba menyelamatkan diri dari kekacauan yang belum sepenuhnya berakhir. Sementara itu, di bawah pohon besar yang rindang, Aksa dan Amira duduk beristirahat di kursi plastik sederhana. Amira mengajak Aksa ke sana karena tergiur jajanan cilok yang mangkal di pinggir jalan. Aksa, meski merasa tempat itu tak biasa baginya, tak mampu menolak permintaan Amira. Dalam hati ia menduga Amira sedang mengidam, dan sebagai pria yang diam-diam peduli, ia menurutinya tanpa banyak alasan. Angin sepoi-sepoi yang bertiup membuat suasana siang itu terasa tenang.
meski di hati Aksa tersimpan kebimbangan. Abang penjual cilok mendekat dan menyerahkan plastik berisi cilok yang hangat, lengkap dengan tusukannya. Amira dengan penuh semangat menyantap jajanan itu. Mata Amira menajam saat ia menikmati setiap gigitan, seolah-olah rasa sederhana dari cilok itu adalah sesuatu yang luar biasa. Pemandangan itu membuat Aksa tertegun. Dalam hati ia tak bisa menampik kekagumannya. Ia merasa Amira terlalu begitu cantik, jauh dari kesan sederhana yang selama ini ia lihat. Namun pikiran itu segera ia bantah. Aksa menepuk keningnya sendiri, mengingatkan dirinya bahwa ia sudah memiliki Bella. Sementara itu, di tempat tak jauh dari sana, Galang secara tak sengaja melihat Amira. Ia berhenti sejenak, hatinya seperti dihantam keras saat menyaksikan wanita yang ia cintai tengah bersama pria lain. Perasaan kecewa dan hancur bercampur menjadi satu. Namun Galang tidak menyerah. Baginya ini bukan akhir. Ia bertekad mencari kebenaran tentang berita pernikahan Amira yang membuatnya terus gelisah selama ini. Hatinya penuh tanya dan luka yang perlahan berubah menjadi tekad. Di sisi lain, Bella yang mengetahui keberadaan Aksa bersama Amira di Bogor merasa hatinya tak tenang. Kekhawatiran dan kecemburuan menyelimuti pikirannya. Sebelumnya, Hilda telah memanas-manasi Bella, mengatakan bahwa Aksa mungkin saja berselingkuh di belakangnya. Hilda bahkan menyebutkan kedekatan Aksa dan Amira sebagai ancaman nyata. Amira bukan lagi seorang pembantu di mata Bella, tetapi seseorang yang bisa menggagalkan rencananya untuk menguasai kekayaan keluarga Rahadian. Bella merasa ia harus bertindak sebelum segalanya terlambat. Di bawah pohon yang sama, suasana terlihat tenang dari luar. Tetapi sejatinya menyimpan pergulatan emosi yang mendalam di hati masing-masing orang yang terlibat. Aksa dengan keraguannya, Amira yang tak menyadari perasaannya diawasi, Galang yang dihantui kehilangan, dan Bella yang diliputi rasa cemburu. Semua ini seperti benang kusut yang perlahan-lahan semakin tegang, menunggu waktu terurai atau semakin membelit. Di sisi lain, anak buah Pak Bastian yang sebelumnya telah diminta untuk memantau Aksa dan Amira, pastinya terus bersiaga dan melaporkan setiap detailnya apapun yang terjadi dengan Aksa dan Amira, guna menjawab rasa penasarannya dengan kedekatan mereka berdua. Selain itu, Pak Bastian juga ingin tahu dengan keselamatan Aksa beserta Amira.